Bab 489, Bertemu Orang Tua. Jordan membawa Lauren ke ruang makan di Kastil Stelle. Ruang makannya sangat luas dan luar biasa luas, dengan pencahayaan sekitar yang memberikan kesan istimewa. Dilihat dari kejauhan, itu tampak seperti adegan dari film. Perlengkapan lampu tampak seperti barang antik, tetapi setelah diamati lebih dekat, Lauren menyadari bahwa itu sebenarnya adalah fasilitas berteknologi tinggi. Meja makannya juga sangat besar. Kakek Jordan, ibu, saudara laki-laki, ipar perempuan, bibi, Stefan, dan Chloe semuanya duduk di meja makan. Makanan di meja makan adalah pemandangan yang mempesona, sepertinya mencakup berbagai warna, aroma, dan rasa. Di era ini, meskipun penghuni kastil belum tentu keturunan kerajaan, mereka masih bisa menikmati diperlakukan seperti pangeran dan putri. Ketika Charleston melihat Jordan, dia berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke arahnya dengan penuh semangat. Sambil memegang bahu Jordan, Charleston bertanya dengan sangat prihatin, "Jordan, apakah matamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja, kakek." Charleston menghela napas lega. "Nak, kamu belum pulang selama lebih dari 3 tahun dan kamu telah banyak menderita. Namun, kakek percaya bahwa Anda pasti telah tumbuh dari pengalaman Anda." Petik 2. Jordan tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian berjalan ke ibunya dan memeluknya. "Mama." Ibu Jordan memiliki sikap yang sangat mulia. Dia mengenakan pakaian yang elegan dan menepuk bahu Jordan. "Saya sangat merindukanmu." Menurut aturan keluarga Stelle, orang tua tidak bisa diam-diam bertemu dengan putra mereka saat mereka menjalani pelatihan di luar negeri. Karena itu, sudah lebih dari 3 tahun sejak ibu Jordan terakhir kali melihatnya. Setelah memeluk ibunya, Jordan menyapa Jessie dan Yumi. "Jessie, Yumi." Jessie menatap Jordan dan tersenyum bahagia. "Yordania, selamat datang di rumah. Kerja bagus dalam uji coba bisnismu." "Terima kasih." Jordan menatap bibinya. "Bibi, kamu di sini." Juga, bibi Jordan adalah wanita yang sangat terawat dengan aura yang halus. Dia tersenyum. "Hari ini adalah hari kepulanganmu. Ini adalah kesempatan yang penting. Tentu saja aku harus berada di sini untuk menemuimu." Jordan tersenyum dan memperkenalkan Lauren kepada keluarganya. "Kakek, Bu, Bibi, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada istri saya, Lauren." Pada saat ini, Lauren sangat gugup. Dia mengamati anggota keluarga Stelle yang makan di ruang makan yang besar dan elegan ini. Semua orang sangat siap dan canggih, pakaian mereka terlihat mahal dan berselera tinggi. Ini membuatnya semakin gugup. Lauren dengan cepat menyapa keluarga Jordan dengan hormat. "Halo, kakek, ibu, bibi, kakak Jessie, kakak Yumi." Melihat betapa gugupnya dia, Charleston tersenyum dan berkata, "Lauren, kami adalah keluarga. Santai, duduk dan makan bersama kami." Petik 2. Jessie berkata, "Ya, Lauren. Kakek dan ibu adalah orang yang sangat santai. Saya mendengar bahwa Anda sedang minum di bar sebelumnya. Kami juga sedang minum. Ayo, mari kita minum bersama." Stefan, di sisi lain, merasa sedikit malu. Dia segera memarahi Lauren, "Lauren, kamu terlalu keterlaluan. Ini adalah hari pertama Anda di rumah suami Anda, namun Anda lari untuk pergi minum dengan teman-teman Anda. Itu terlalu kasar. Siapa yang lebih penting, temanmu atau mertuamu? Anda seorang gadis tetapi Anda datang dengan bau alkohol. Ini keterlaluan. Meminta maaf." Ibu Jordan bergegas mendekat. Dia memegang tangan Lauren dengan hangat dan berkata, "Sayangku, tidak perlu meminta maaf. Stefan, tidak perlu terlalu formal dengan kami. Kami keluarga." Tambah Charleston. "Itu benar, Stefan. Semua wanita di keluarga Stelle minum. Itu bukan masalah besar. Ayo, Lauren, duduk. Katakan padaku apa yang ingin kamu makan dan aku akan menyuruh dapur menyiapkannya." Saat Jordan membawa Lauren ke tempat duduknya, dia melihat makanan mewah di meja makan dan berkata, "Tidak perlu merepotkan dirimu sendiri. Ada begitu banyak hidangan. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana." Stefan memarahi Lauren lagi. "Lauren, bagaimana kamu bisa berpikir untuk makan sekarang? Kamu sangat tidak peka. Pergi dan tuangkan anggur untuk semua orang." "Oke." Lauren buru-buru bangkit dan menuangkan anggur untuk Charleston. Jordan berkata kepada Stefan, "Ayah, kamu tidak perlu terlalu tegang. Keluarga saya sangat santai. Kami tidak memiliki begitu banyak aturan." Petik 2.
Jordan tahu bahwa Stefan tidak pernah memarahi Lauren seperti ini di rumah mereka. Bahkan, dia jarang berbicara di rumah. Jika ada, Marissa adalah orang yang akan mengatakan hal seperti itu. Jelas bahwa ayah mertuanya hanya merasa gugup di rumah keluarga Stelle. Lauren dengan patuh menuangkan anggur untuk semua orang. Bibi Jordan terus menatap Lauren saat dia memujinya. Namamu Lauren, kan? Tidak buruk. Kalian berdua cantik dan anggun. Tuan Howard, Anda telah membesarkan seorang putri yang luar biasa. Wajah Stefan memerah. Dia mengambil gelas anggurnya dan berkata dengan penuh semangat, kamu terlalu baik. Bagaimana saya bisa menerima pujian setinggi itu? Aku akan bersulang untukmu. Terima kasih. Dengan itu, Stefan menenggak anggurnya dalam satu tegukan. Jordan terkejut dengan tindakannya. Ada apa dengan ayah mertuaku hari ini? Dia sangat tegang. Jordan mengamati ekspresi Stefan saat melihat bibinya. Ia menyadari bahwa Stefan terlihat berbeda saat berinteraksi dengannya. Senyum tersungging di wajah Jordan. Sekarang dia mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak heran Stefan memohon padaku untuk membawanya ke sini. Dia ingin melihat bibiku. Jordan tahu bahwa Stefan tertarik pada bibinya. Saat itu, keluarga Howard menginginkan Stefan dan bibi Jordan menikah. Untungnya, mereka tidak berhasil. Jika tidak, Lauren tidak akan berada di sini hari ini. Ketika Lauren melihat ayahnya menenggak anggurnya, dia berpikir bahwa dia ingin dia melakukan hal yang sama. Lauren berdiri dengan gelas anggurnya dan berkata, kakek, ibu, bibi, kakak Jessie, kakak Yumi, maafkan aku tidak sopan dan datang terlambat. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan menghabiskan segelas anggur ini. Dengan itu, Lauren menenggak segelas anggur putihnya. Jessie tersenyum dan bertepuk tangan. Wah, bagus sekali. Anda memang wanita yang luar biasa. Tidak buruk, tidak buruk. Setelah Lauren duduk, Jordan menarik tangannya dan berbisik, sayang, kamu sangat galak hari ini. Anda minum anggur merah, brandy dan sekarang anggur putih. Santai saja, kita masih perlu membaptis tempat tidur baru kita malam ini. Lauren memang merasa sedikit pusing. Hubi, jika aku mabuk nanti, kamu harus menjagaku dan jangan biarkan aku mempermalukan diriku sendiri. Jordan juga sangat penasaran karena belum pernah melihat Lauren mabuk sebelumnya. Dia telah pergi minum dengannya beberapa kali dan menyadari bahwa toleransi alkoholnya cukup baik. Jordan bertanya, sayang, apa yang biasanya kamu lakukan saat mabuk? Lauren menjawab, saya bernyanyi. Jordan terkejut. Dia segera menjentikkan jarinya dan meminta seorang pelayan untuk datang. Siapkan mikrofon. Lauren, bab 490, Suara Malaikat. Jordan selalu ingin mendengar Lauren bernyanyi. Dia percaya bahwa suaranya pasti sangat menyenangkan. Saat mereka berkencan, Jordan sering mabuk oleh suaranya. Ketika dia meminta Lauren bernyanyi untuknya saat itu, dia malu dan merasa bahwa Jordan adalah seorang profesional musik, jadi nyanyiannya tidak sesuai dengan standarnya. Karena itu, dia menolak menyanyi untuknya. Tapi hari ini, sepertinya Lauren akan mabuk cepat atau lambat. Dia bisa mengambil kesempatan untuk membuat Lauren bernyanyi dan memuaskan rasa ingin tahunya. Sementara itu, Charleston memandang Lauren dengan tatapan meminta maaf. Lauren, aku tahu semua tentang apa yang terjadi. Ini salah Jamie karena main-main. Dia menculikmu dan membawamu ke medan perang Suriah. Dia bahkan memaksamu dan Jordan bertentangan dengan keinginanmu di ruangan gelap. Saya minta maaf atas nama Jamie. Aku harap kamu bisa memaafkannya. Charleston mengangkat gelasnya. Terlepas dari statusnya yang tinggi, dia telah mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada cucu menantunya. Lauren dengan cepat menuangkan lebih banyak anggur dan mengangkat gelasnya untuk bersulang untuknya. Kakek, aku sudah melupakan masalah itu. Stefan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Stelle, tolong jangan bawa ke hati. Menurut pendapat saya, Jamie tidak bermaksud mempermalukan Lauren. Dia pasti berpikir bahwa Lauren dan Jordan adalah pasangan yang cocok, itu sebabnya dia melakukan itu untuk menghasilkan kesempatan romantis. Omong-omong, kita harus berterima kasih kepada Jamie. Jika bukan karena dia, kita tidak akan menjadi menantu. Putrinya telah diperkosa. Tetapi sebagai ayah, Stefan sebenarnya berbicara untuk Jamie, yang telah mengaturnya. Ada saat ketika Stefan akan menggertakkan giginya dengan kebencian ketika dia mendengar nama Jamie. Dia akan merasa seperti meretas seseorang dengan pisau.
Tapi kemudian, pria yang memperkosa Lauren ternyata adalah sosok yang luar biasa, dan keluarga Stelle bahkan lebih berkuasa daripada keluarga Howard. Yang terpenting, Lauren telah jatuh cinta pada Jordan dan hidup bahagia sekarang. Karena itu, tidak ada yang membawa masalah ini ke hati. Tapi Jesse tiba-tiba meledak dalam kemarahan. Jamie terlalu keterlaluan. Dia benar-benar melakukan hal seperti itu pada Jordan dan Lauren. Lauren, jangan khawatir. Saat Jamie kembali, aku pasti akan memberinya pelajaran untukmu. Intensitas permintaan maaf mereka membuat Lauren merasa sangat tersentuh. Terima kasih, Kakak Jesse. Tidak perlu memberinya pelajaran. Aku sudah memaafkannya. Charleston mengangguk lega. Lauren, satu hal lagi. Karena Anda berada di Inggris, saya ingin secara resmi mengintegrasikan Anda ke dalam keluarga Stelle. Mulai sekarang, Anda adalah menantu dari keluarga Stelle dan memiliki hak untuk mewarisi aset kami. Ekspresi marah Jesse berubah menjadi senyuman. Lauren, aku tahu bahwa keluargamu sendiri sangat kaya, tetapi kekayaanmu tidak seberapa dibandingkan dengan kami. Kekayaan keluarga kami di luar imajinasi. Selamat. Yumi juga tersenyum. Selamat, Lauren. Oh, Lauren juga sangat senang. Dia akhirnya diakui sebagai menantu perempuan dari keluarga Stelle. Dia bisa dimasukkan dalam daftar keluarganya dan memenuhi syarat untuk mewarisi aset keluarga. Tidak setiap wanita yang menikah dengan Jordan telah diberikan hak istimewa ini. Lagi pula, Hailey tidak diakui oleh Stelles. Terima kasih, kakek. Terima kasih, kakak Jesse dan kakak Yumi. Dalam kegembiraannya, Lauren mengambil gelas anggurnya dan menenggaknya dalam satu tegukan. Hei, hei, Jordan bahkan tidak punya waktu untuk menghentikannya. Dia berpikir bahwa istrinya pasti akan mabuk malam ini. Benar saja, saat dia mengobrol dengan semua orang, Lauren menjadi semakin santai dan ceria. Jordan mengambil kesempatan untuk memberinya mikrofon. Sayang, karena kamu sangat bahagia hari ini, bagaimana kalau kamu menyanyikan lagu untuk semua orang? Lauren mengambil mikrofon mahal itu. Tentu. Bahkan Chloe terkejut. Mama mau nyanyi. Jordan diam-diam senang. Suara Lauren sangat menyenangkan. Nyanyiannya pasti akan memikat orang sampai mati. Sambil memegang mikrofon, Lauren berdiri di samping meja makan. Untuk menghormati Charleston, dia memilih oldie klasik. Dia berkata, "Kakek, aku akan menyanyikan Imagine oleh John Lennon untukmu." Jordan angkat bicara. Anda tidak harus menyanyikan lagu lama. Nyanyikan saja lagu favoritmu saat ini. Lauren berpikir sejenak. Lagu favoritku saat ini. Lagu favorit Lauren saat ini adalah Cold Heart oleh Elton John dan Dua Lipa. Lauren menatap Jordan. Aku akan menyanyikan Cold Heart oleh Elton John dan Dua Lipa. Hubi, bisakah kamu bermain untukku? Petik 2. Lauren tahu bahwa Jordan mahir dalam banyak alat musik. Menyanyikan acapella jelas tidak sehebat memiliki iringan musik. Namun, Jordan tidak beranjak dari tempat duduknya. Saya tuan muda di sini, saya tidak akan mengangkat satu jari pun. Lauren tidak berharap Jordan berperilaku seperti tuan muda yang manja sekarang karena dia ada di rumah. Dia biasanya memasak makanannya sendiri dan membuat tempat tidurnya sendiri di rumah Lauren. Cemberut sedih, Lauren tidak punya pilihan dan mulai bernyanyi. Itu adalah tanda manusia ketika ada yang salah. Suara Lauren memang sangat indah. Jordan langsung terpaku dan dia mengingat semua momen indah yang dia miliki bersamanya. Namun, Lauren terdiam linglung setelah menyanyikan satu kalimat itu. Ini karena dia tiba-tiba mendengar suara gitar dan drum. Seseorang sedang bermain untuknya. Namun, Lauren tidak dapat melihat ada musisi yang hadir saat dia mengamati area tersebut. Lauren penasaran. Dari mana musik itu berasal? Jordan tersenyum. Istri konyol, kamu belum pernah mengalami kemajuan teknologi Stelles. Alasan Jordan tidak bermain untuk Lauren adalah karena ada sistem musik otomatis yang terpasang di sini. Saat Lauren mulai bernyanyi, sistem akan segera menganalisis lagu dan memainkan musik pengiring yang sesuai. Tidak hanya itu, sistem ini bahkan dapat meningkatkan suara penyanyi dan menambahkan efek khusus. Stelles adalah satu-satunya yang memegang teknologi ini sekarang. Jika mereka merilis teknologi ini ke pasar, 80% orang yang bekerja di dunia musik akan kehilangan pekerjaan. Ketika aromanya tetap ada dan godaannya kuat. Dingin, hati yang dingin, dikeraskan olehmu. Beberapa hal terlihat lebih baik, sayang. Hanya lewat
Suara Lauren memang sangat enak di telinga. Ditambah dengan sistem musik yang kuat, nyanyiannya sebagus rekaman profesional. Saat dia mendengarkan lagu itu, bayangan Victoria sekali lagi muncul di benak Jordan. Victoria mengenakan setelan bisnis yang mendominasi. Kakinya disilangkan dan dia sedang merokok. Sikapnya yang anggun dan mempesona menciptakan riak di hati Jordan. Jesse tiba-tiba datang. Dia meletakkan satu tangan di bahu Jordan sambil memegang gelas anggur di tangan lainnya. Jordan, saya sebelumnya curiga bahwa istri Anda berbohong kepada Anda dan hampir menyebabkan Anda bercerai. Aku terlalu ceroboh. Aku tidak menyangka Jamie begitu licik dan aku jatuh ke dalam perangkapnya. Kau memaafkanku, kan? Bab 491, Hailey datang ke Inggris. Ketika Jesse pergi ke AS untuk menghadiri pernikahan Jordan, dia telah menyelidiki Lauren dan mengatakan bahwa dia adalah wanita jahat yang berselingkuh dengan pria lain. Insiden itu saja hampir menyebabkan Jordan dan Lauren berpisah. Setelah mengalami pengkhianatan Hailey, Jordan sangat sensitif dengan hal-hal seperti itu. Jordan tersenyum. Jangan khawatir Jesse. Anda melakukan apa yang Anda lakukan untuk kebaikan saya sendiri. Petik 2. Jordan tahu bahwa seperti dia, Jesse telah ditipu oleh Jamie. Mengangkat gelasnya, Jesse mendentingkan gelas dengan Jordan. Dia menunjuk Lauren, yang sedang bernyanyi, dan berkomentar kepada Jordan. Lauren adalah gadis yang baik. Dia cantik dan nyanyiannya indah. Selain itu, dia sangat mencintaimu dengan sepenuh hati. Kamu harus menghargainya, mengerti? Petik 2. Jordan mengangguk. Saya akan. Lauren menyanyikan 2 lagu berturut-turut. Namun, dia segera merasa sedikit sakit dan seperti akan muntah. Jordan membawanya ke kamar kecil dan membawanya kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Di ruang makan, Charleston juga pamit. Jesse dan Yumi juga kembali ke kamar mereka untuk bermalam. Bibi Jordan berdiri, tetapi sebelum dia pergi, Stefan berinisiatif mengejarnya. Wajahnya sedikit memerah dan dia tampak gugup seperti anak kecil. Mes, Stelle, Ten, Howard, ada apa? Mes, Stelle, sudah lebih dari 20 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tapi kau masih sangat cantik. Bisakah saya berbicara dengan Anda secara pribadi? Sementara itu, di kamar Charleston, Jordan pergi ke kamar kakeknya setelah Lauren tertidur. Kakek, seolah-olah dia mengharapkan Jordan untuk mencarinya, Charleston belum pergi tidur. Kakek, apa pendapatmu tentang Lauren? Charleston berseri-seri. Dia gadis yang sangat baik. Namun, saya tahu bahwa wanita yang paling Anda cintai bukanlah dia. Itu Victoria, kan? Jordan menghela nafas. Ya, kakek. Saya ingin menyelesaikan misi pelatihan keluarga sesegera mungkin dan mencari tahu mengapa keluarga kami ingin menangkap ayah Victoria saat itu. Saya ingin melihat Victoria sesegera mungkin. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Aku menikahi Lauren untuk mencari tahu tentang keberadaan Victoria. Dia mengakui bahwa dia telah jatuh cinta dengan Lauren, tetapi orang yang meninggalkan kesan terdalam padanya masih Victoria. Bagaimanapun, Victoria adalah orang yang berdiri di sampingnya selama hari-harinya yang paling sulit. Kakek, aku sudah menyelesaikan uji coba bisnisku sekarang. Apakah ada misi lain? Charleston menjawab, Jordan, kamu baru saja pulang. Saya akan memberitahu Anda tentang misi dalam beberapa hari. Habiskan beberapa hari ini dengan mengajak Lauren berkeliling, dan juga luangkan waktu bersama ibumu. Saya khawatir Anda akan pergi besok jika saya memberi Anda misi sekarang. Petik 2. Jordan mengangguk. Baiklah, kakek, istirahatlah lebih awal. Aku akan kembali ke kamarku sekarang. Keesokan paginya, Lauren bangun dengan linglung. Jordan sudah bangun sejak lama. Dia memandang Lauren sambil tersenyum dan berkata, Diva, kamu akhirnya bangun. Lauren mengucek matanya bingung. Hah? Siapa divanya? Jordan menjawab, kamu, tentu saja. Aku tidak tahu kamu bisa bernyanyi dengan baik. Lauren terkejut. Apakah aku bernyanyi tadi malam? Dan jelas-jelas mabuk terlalu banyak dan tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Senyum di wajahnya. Ya, Anda melakukannya. Anda menyanyikan Cold Heart oleh Dua Lipa dan Elton John, serta Easy on Me milik Adele. Anda bernyanyi dan menari. Anda menari dengan kakek saya juga, dan Anda bahkan melakukan tarian striptis. Aku tidak bisa menghentikanmu sama sekali. Sayang, aku tidak menyangka kamu memiliki sisi yang begitu bersemangat dan tidak terkendali.
Lauren benar-benar tercengang. Dia tidak tahu apakah Jordan bercanda atau tidak. Melompat untuk merebut selimut, dia buru-buru merangkak di bawah selimut, tidak berani menunjukkan wajahnya. Ah, saya sangat malu sehingga saya ingin bunuh diri. Aku tidak ingin hidup lagi. Bagaimana aku bisa menghadapi keluargamu? Lauren selalu menjadi putri yang bermartabat dan pantas dari keluarga berpengaruh. Ini adalah pertama kalinya dia di rumah suaminya, tetapi dia benar-benar melakukan hal seperti itu. Dia merasa ingin mati. Jordan menghiburnya sambil tersenyum, konyol, aku bercanda. Anda hanya menyanyikan 2 lagu dan tidak menari. Faktanya, kamu bernyanyi dengan sangat baik. Aku bahkan merekamnya untukmu. Apakah kamu ingin menontonnya? Tidak, tidak, tidak. Lauren berteriak dari bawah selimut. Jordan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Lauren tidak akan berani keluar dan bertemu siapapun untuk saat ini. Baru saat waktu makan siang tiba, Lauren akhirnya muncul. Dia benar-benar seperti wanita dan tidak menyentuh alkohol apapun. Pada sore hari, Jordan membawa Lauren berkeliling kastil. Tepat ketika mereka berdua tiba di luar kastil dan mengagumi kebun buah yang unik, telepon Jordan berdering. Hailey. Jordan melihat ke layar dan melihat bahwa itu adalah panggilan Hailey. Karena dia tidak ingin Hailey merusak suasana hatinya yang baik, dia tidak menjawab. Namun, Hailey terus menelepon. Jordan tidak punya pilihan selain menjawab panggilan itu. Apa? Tanya Jordan dingin. Jordan, di mana rumahmu? Jordan berkata, mengapa kamu menanyakan ini? Jawab Hailey. Saya telah tiba di Inggris dan saya berada di Trafalgar Square sekarang. Aku ingin pergi ke rumahmu. Bisakah kamu menjemputku? Kata-kata itu membuat Jordan terdiam. Dia tidak berharap Hailey mengikutinya ke Inggris. Dia bukan istri Jordan lagi. Kenapa dia ada di sini? Jordan menjawab dengan sangat langsung, apa yang ada dalam pikiranmu itu? Mengapa saya membawa Anda ke rumah saya? Luruskan ini. Kamu bukan istriku lagi. Kita sudah bercerai. Ya, Jordan memang berjanji pada Hailey bahwa dia akan membawanya ke kastil untuk bertemu kakeknya. Namun, saat itulah Jordan masih mencintai Hailey. Sekarang setelah dia bertemu Victoria dan Lauren, cinta yang pernah dia simpan untuk Hailey sudah lama menghilang. Hailey berkata, aku tidak peduli, aku tetap datang. Jika kamu tidak datang menjemputku, aku akan tetap menunggumu di alun-alun. Aku tidak pergi kemana-mana. Jordan terkekeh. Terserah kamu. Tetaplah selama yang kamu mau. Aku tidak datang sendiri. Aku membawa anak kita ke sini. Anak kami tepat di sampingku. Bahkan jika kamu tidak peduli padaku, kamu harus peduli dengan darah dan dagingmu sendiri, kan? Apa? Jordan sangat marah. Hailey, anak itu masih sangat kecil. Mengapa Anda tidak tinggal di rumah untuk merawatnya dengan baik? Kenapa kamu membawanya ke sini? Petik 2. Hailey bersikeras. Ngomong-ngomong, aku sudah membawa anak itu ke sini. Aku ingin melihat kakekmu. Datang dan jemput aku dengan cepat. Petik 2. Lauren, yang mengenakan gaun bermotif bunga, memperhatikan bahwa Jordan sangat marah. Dia bertanya dengan suara lembut, Hubi, ada apa? Jordan menutupi gagang telepon dan berkata kepada Lauren, ini Hailey. Dia membawa anak itu ke Inggris. Hah? Lauren terkejut. Jordan berkata, sama saja. Keluarga saya punya rencana untuk membawa anak itu ke sini. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan Hailey mengganggu kita. Setelah berbicara dengan Lauren, Jordan kembali ke telepon. Baiklah, tunggu di alun-alun. Saya akan mengirim seseorang ke sini sekarang. Petik 2. Hailey sangat gembira. Jordan, aku ingin kamu mengirim kereta emas yang kamu dan Lauren kendarai. Saya ingin naik kereta emas. Petik 2. Bab 492, Hailey datang ke Kastil Stele. Selama penerbangan panjang ke Inggris, Hailey berfantasi tentang naik kereta emas dan dikagumi oleh orang yang lewat. Wanita sia-sia seperti dia suka berfantasi tentang adegan seperti itu. Dia merasa bahwa dengan kecantikannya, dia pasti juga akan menjadi topik trending teratas di media sosial. Biarkan netizen tahu bahwa kecantikan nomor 1 di AS bukanlah Lauren, tapi Hailey. Jordan membalas dengan marah, Hailey, apa kamu gila? Anda menipu saya 3 kali ketika Anda bersama saya. Anda masih memiliki pipi untuk menuntut melihat kakek saya. Tidak hanya itu, Anda berani menuntut untuk duduk di kereta emas keluarga kami. Apakah kamu layak? Petik 2. Dia tidak menyangka Hailey menjadi segila ini.
Pria manapun dan keluarganya akan memperlakukan wanita yang berperilaku seperti Hailey sebagai musuh utama mereka. Namun kini, Hailey justru berani menuntut untuk bertemu keluarga Jordan. Bukankah dia takut dipukuli sampai mati oleh Steles? Karena saya di sini untuk melihat keluarga Anda, saya secara alami siap. Jangan khawatir tentang itu. Datang dan jemput aku. Semakin lama Anda menunda, semakin lama putra Anda harus berdiri di sini. Itu saja. Hailey membalas dengan mudah. Dengan itu, Hailey menutup telepon. Jalang ini. Petik 2. Jordan sangat marah. Dia telah mengagumi bunga dan buah-buahan di taman dan rumpun ketika dia terganggu oleh panggilan tiba-tiba Hailey. Hubi, apa yang Hailey katakan? Lauren bertanya dengan prihatin. Jordan berkata dengan marah, wanita itu ingin naik kereta emas yang kita ambil tadi malam. Saya sangat mengagumi keberaniannya. Dia datang jauh-jauh ke Inggris hanya untuk naik kereta emas keluarga kita. Lauren juga tahu bahwa Hailey adalah wanita yang sombong dan dangkal. Hailey sangat angkuh dan impulsif. Dia tidak mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya. Dia pasti melihat foto kita kemarin dan merasa sangat iri. Dia juga pasti menyesal menceraikanmu. Lagi pula, jika kalian berdua tidak bercerai, dia akan menjadi orang yang duduk di kereta kemarin. Seringai terpampang di wajah Jordan. Saya harus berterima kasih padanya untuk perselingkuhan di luar nikahnya. Kalau tidak, kamu dan aku tidak akan bisa bersama. Pada saat ini, Jessie dan Yumi berjalan sambil berpegangan tangan. Jordan, ada apa? Aku mendengarmu bersumpah dari jauh. Jessie bertanya sambil berjalan mendekat. Halo Jessie, Yumi, Jordan dan Lauren menyapa pasangan yang mendekat. Jordan berkata, mantan istri saya, Hailey, baru saja tiba di Inggris bersama anak kami. Dia menuntut untuk datang ke tempat kami dan meminta saya untuk menjemputnya di kereta emas. Jessie terdiam. Apa? Pelacur itu mengkhianatimu dan mempermalukan keluarga kami. Beraninya dia datang ke rumah kita. Dia benar-benar berani meminta untuk duduk di kereta emas keluarga kita. Sungguh lelucon. Selain keluarga Stele, ada kurang dari 10 orang di dunia yang memenuhi syarat untuk menaiki kereta emas itu. Dia hanya wanita lepas dari keluarga kelas 3. Apa hak dia untuk duduk di dalamnya? Petik 2. Yumi juga tidak menyukai Hailey. Itu benar, Jordan. Abaikan dia. Jordan berkata, ya, aku pasti tidak akan membiarkan dia masuk ke rumah kita. Namun, karena dia membawa anak kita ke sini, aku akan meminta naga untuk membawa anak itu ke kakek. Ekspresi Jessie berubah halus ketika dia mendengar nama, naga. Jessie adalah putra tertua, sementara Dragon adalah yang terkuat di antara talenta yang dilatih oleh Steles. Dengan benar, Dragon seharusnya ditugaskan ke Jessie. Tapi Charleston memilih untuk menugaskan Dragon ke Jordan. Jessie berkata, Jordan, tidak perlu merepotkan Dragon. Aku akan meminta Butler Frank untuk melakukan perjalanan. Biarkan saja Jalang itu ikut. Sebelumnya di AS, saya tidak ingin menimbulkan masalah, jadi saya tidak membela Anda. Sekarang dia telah mengambil inisiatif untuk datang ke wilayah kita, aku pasti akan mencari keadilan untukmu dan memberinya pelajaran. Jordan merasakan sedikit simpati ketika mendengar itu. Sejujurnya, meskipun Jordan membenci Hailey, mereka pernah jatuh cinta. Selain itu, dia sudah membalas dendam padanya. Dia tidak pernah berpikir untuk memukuli Hailey atau memberinya pelajaran. Karena itu semua di masa lalu, Jordan tidak ingin membuang energinya pada wanita ini lagi. Jessie. Jordan hendak berbicara ketika Jessie mengulurkan tangannya. Jordan, aku tahu kau berhati lembut. Serahkan ini pada kakek dan aku. Jangan khawatir tentang itu. Dengan itu, Jessie memanggil Butler Frank dan memintanya untuk menjemput Hailey dengan Bentley lamanya. Setengah jam kemudian, di Trafalgar Square, Hailey memegang kereta bayi di satu tangan dan telepon di tangan lain, mengambil foto kerumunan di alun-alun. Saat itu, dia sedang mengambil foto pasangan parubaya yang sedang memberi makan burung dara. Dia mengenali pasangan itu karena mereka adalah aktor yang relatif terkenal di AS. Tempat ini sangat bagus. Saya dapat melihat selebritas bahkan hanya dengan berdiri di tempat umum. Saya suka tempat ini. Pada saat ini, Butler Frank berjalan mendekat. Pelayan Frank, Anda di sini. Hailey senang melihat Butler Frank. Mes, Camden, kita bertemu lagi. Sebelumnya,
Jordan telah mengatur agar Hailey pergi kencan buta dengan cucu butler Frank, tetapi dia baru saja pergi dengan marah. Hailey berkata dengan sopan, "Butler Frank, kamu terlihat baik. Bagaimana cucumu? Apakah kakinya lebih baik?" Butler Frank menjawab, "Terima kasih atas perhatian Anda. Dia baik-baik saja. Silakan ikuti saya." Baik. Hailey mengikuti butler Frank ke mobil. Melihat bahwa itu adalah Bentley tua dan bukan kereta emas yang mewah, Hailey segera menjadi tidak senang. "Kenapa mobil? Saya ingin duduk di kereta emas. Yang sama yang ditunggangi Lauren kemarin." Hailey menuntut. Butler Frank tersenyum. "Miss Camden, saya menyarankan Anda untuk tidak pilih-pilih. Jika bukan karena instruksi Tuan Jordan, saya khawatir kendaraan apapun yang Anda kendarai, Anda tidak akan memiliki hak untuk memasuki kediaman Steles." Hailey tertegun sejenak, tidak mengerti mengapa butler Frank mengatakan itu. Tapi sekali lagi, dia tidak datang jauh-jauh ke sini hanya untuk pamer di kereta emas. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Karena itu, dia tidak membantah dan masuk ke mobil. Mereka tiba di Kastil Stele. Ya Tuhan, apa kastil yang indah. Keluarga Jordan tinggal di sebuah kastil. Dia tidak pernah memberitahuku sebelumnya. "Sayang, buka matamu dan lihat. Ini adalah rumah ayahmu. Ini adalah rumah kami. Kami pulang." Setelah turun, Hailey membawa anak itu ke dalam kastil. Pada saat ini, semua orang dari keluarga Stele sedang menunggunya di salah satu aula. Stele Senior, Mer Jesse, Mer Jordan, Miss Camden dan putranya telah tiba. Butler Frank mengumumkan saat dia berjalan mendekat. Hailey menggendong anak itu. Ketika dia melihat Charleston, dia buru-buru berlutut di tanah. "Kakek, aku Hailey, menantu perempuan yang dipilih olehmu dan kakekku." Bab 489, Bertemu Orang Tua. Jordan membawa Lauren ke ruang makan di Kastil Stele.